Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2876. Begitu dia mengatakan ini, kekuatan Kaisar Langit sepenuhnya terungkap. Belum lagi orang lain, bahkan para kultivator dari berbagai gunung di alam sembilan matahari semuanya gemetar ketakutan. Namun, Lin Yan setegak pedang. Dengan Kaisar Langit di depannya, dia sama sekali tidak takut. Menghadapi Zhu Yuan, Lin Yan mencibir, kamu ingin memusnahkan klan Linku, tetapi kamu tidak dapat melakukannya di berbagai gunung dan suku. Suara ini seperti penangkal suara Zhu Yuan. Dalam sekejap, rasanya seperti percikan api muncul. Zhu Yuan juga menatap Lin Yan dengan saksama, dan pupil matanya bercampur dengan niat membunuh yang dingin. Di udara, beberapa orang di tubuh naga raksasa itu memusatkan pandangan mereka, lalu menatap kultivator muda bernama Dong Bai dan berkata, ini adalah Kaisar Langit, yang memiliki barang-barang Kaisar Langit di tangannya. Lin Yan berani menantangnya. Lin Yan adalah yang pertama di antara generasi muda alam Tiangeng yang menantang Kaisar Langit. Haha, Zhu Yuan mencibir. Dia adalah Kaisar. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, jika dia secara pribadi mengambil tindakan, saya khawatir dunia akan menertawakan Gunung Sembilan Matahari. Sekarang, Zutu telah berdiri. Lin Yan, kamu masih mengenalku, kan? Zutu menatap Lin Yan dan berkata dengan dingin. Tidak perlu tahu. Kata Lin Yan. Ini membuat Zutu terkejut, dan amarahnya meledak, di Gunung Wanling, kamu memotong pikiranku. Aku pernah berkata bahwa aku akan benar-benar membunuhmu dalam kenyataan. Sekarang saatnya telah tiba. Kata-kata Zutu jatuh, dan cahaya keemasan bersinar di tangannya. Itu adalah harta karun, senjata kaisar. Selain itu, ini bukan senjata kaisar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Kekuatan semacam itu pasti ditempa oleh orang kuat setingkat Kaisar Xiao Cheng. Dentang, palu emas bersinar dan melepaskan cahaya yang cemerlang. Kemudian Zutu langsung berdiri. Meskipun dia berkata dengan ringan kepada Lin Yan, dia tidak berani ceroboh saat menghadapi Lin Yan. Di Gunung Wanling, dia dapat dengan mudah membunuh pikirannya. Kekuatan Lin Yan jelas tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, ia mengaktifkan senjata kaisar. Keagungan kaisar datang langsung, dan di bawah palu emas, energinya bertahan, hampir menghancurkan segalanya. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yuying membelalakkan matanya. Ada terlalu banyak perubahan di era ini. Kemudian ia menatap Lin Yan. Di bawah kekuatan seperti itu, bisakah Lin Yan bersaing? Namun, Lin Yuying dipenuhi dengan tekad. 10.000 tahun yang lalu, Master Sekte Lin sangat menakjubkan, siapa yang bisa menjadi saingannya. Bahkan di era yang hebat ini, pasti sama. Ledakan. Lin Yan menginjak tanah, dan kekuatannya meledak dalam sekejap. Salah satunya bertahan di tubuh Lin Yuying, dan kemudian kekuatan lainnya menutupi tinju Lin Yan, menyebabkannya berayun tiba-tiba dan mengenai palu emas secara langsung. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung terpancar. Banyak praktisi terkejut, bahkan Zutu tercengang. Lin Yan benar-benar menggunakan tinju fisiknya untuk melawan senjata kaisar. Dengan kekuatan Lin Yan, bukankah dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap? Kau ingin bunuh diri, tetapi kau tidak perlu melakukan ini, kan? Zutu tertawa. Zhu Yuan menatapnya. Dia telah membantu Zutu, tetapi ketika dia melihat Lin Yan melukai dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari klan Lin terlalu percaya diri. Dalam hal ini, sama saja dengan mencari kematian. Bang! Namun, sesaat kemudian, sebelum cahaya keemasan itu memudar, terdengar suara lain. Suara ini menyebabkan retakan muncul di tanah sekitar, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kemudian, semua orang melihatnya dengan saksama. Di kaki Lin Yan, Zutu terbaring, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zutu, yang masih menertawakan Lin Yan beberapa saat sebelumnya, sekarang diinjak oleh Lin Yan. Kau, Zutu, tampak mempesona. Pakaiannya terbuat dari bahan khusus, dengan rune kaisar yang mengalir. Jika bukan karena pakaian yang luar biasa, tubuhnya akan runtuh di bawah kaki Lin Yan. Dia mengepalkan palu emas di tangannya dengan erat, dan rune di pegunungan tiba-tiba menyebar, dan langsung menyelimuti Lin Yan, membentuk formasi besar. Pengoperasian formasi ini melepaskan napas kaisar kuno. Formasi kaisar. Jika ini memang formasi seperti itu, mereka yang berada di bawah kaisar pasti akan mati di dalamnya.
Banyak praktisi mengenalinya dan langsung kagum. Para praktisi yang datang ke sini untuk menyaksikan upacara itu pun pindah dan meninggalkan gunung. Mereka tidak berani tinggal di sini, karena takut terlibat dalam formasi itu dan dihancurkan. Bang! Melihat formasi langit itu, Lin Yan kembali melangkah turun dan menginjak Zutu dengan keras. Meskipun dia mengenakan pakaian dengan rune kaisar, kekuatan tendangan Lin Yan masih menghancurkan banyak tulang di tubuhnya. Darah menyembur keluar lagi, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, dia mengayunkan palu emasnya dengan keras, menyebabkan beberapa rune di tanah meledak dan membombardir Lin Yan. Dengan cara ini, Lin Yan baru saja bergerak, menyebabkan Zutu berdiri lagi. Zhu Yuan melihat semuanya dan tidak bergerak. Kekuatan Lin Yan berada di luar imajinasinya. Namun, Zutu memegang senjata kaisar, yang dapat mengendalikan formasi di sini. Dengan formasi seperti itu, Lin Yan pasti akan mati. Namun matanya melihat sekeliling. Lin Yan, berani naik gunung sendirian. Bagaimana dengan yang lain? Dia sedang menunggu. Jika ada orang lain yang berani bergerak, dia akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Bang! Guntur dan kilat mengamuk, dan api pun muncul. Ini semua adalah kekuatan yang murni. Di alam sembilan yang, energi yang sangat bergejolak. Mungkin mereka pun tidak jelas tentang ini. Namun, Lin Yan pernah menyadari bahwa kekuatan dunia terbagi menjadi yin dan yang. Sekarang, merasakan kekuatan dalam formasi ini, kekuatan jiwanya meledak seketika, dan rune keluar satu demi satu. Apa yang sedang dia lakukan? Pada naga itu, orang-orang muda ini sedikit terkejut dengan gerakan tiba-tiba Lin Yan. Dia memadatkan rune. Apakah dia juga membangun formasi? Dalam situasi ini, dan di wilayah berbagai suku, bisakah dia memadatkan dengan sukses? Mata Chun Sui penuh dengan ketidakpercayaan. Formasi lawan telah memadatkan kekuatan dan akan segera runtuh. Bagaimana kita bisa bersaing dengan formasi itu jika kita memadatkannya saat ini? Selain itu, formasi kaisar di pegunungan alam sembilan matahari sangat misterius. Formasi biasa tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Namun, seperti yang mereka duga, rune Lin Yan sudah bertahan di langit. Dengan satu kekuatan, dia mampu memadatkan begitu banyak rune. Metode ini saja sudah cukup untuk membuat banyak praktisi tercengang. Saat berikutnya, rune-rune itu mengembun dan dengan cepat berubah menjadi formasi. Namun, pada saat ini, suara Zutu sudah terdengar. Lin Yan, apakah kamu masih ingin mengembunkan formasi untuk bersaing denganku? Itu konyol. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan formasi suku-sukuku di alam sembilan matahari? Petik 2. Itu hanya formasi kaisar. Kamu adalah penguasa formasi, dan aku dapat menghancurkannya sesuka hati. Menatap Zutu, Lin Yan berteriak.